kita masak lagi ya untuk berbagi. Oke, Tuhan berkati. Ya, kita sudah masak lagi ya untuk berbagi dalam pelayanan. Puji Tuhan, terima kasih untuk yang sudah menabur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa kita memuji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kau Allah kami yang hidup, Kau Allah kami yang luar biasa, Kau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih anugerah-Mu yang besar yang Kau berikan bagi kami pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di rumah Cinemi Tuhan. Terima kasih atas kehidupan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mau memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Kau urapi kami, lawan kami, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, apa yang sudah kami perbuat sepanjang hari ini Tuhan. Basuh kami dengan darah suci-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap melihat kasih-Mu, apakah berani di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Syukur sama Tuhan Yesus yang sangat baik sama saya, meskipun permasalahannya belum selesai. Tapi yang ada ya itu selalu menghibur gitu, Tuhan. Jadi rasa takut waktu udah nggak ada, udah semuanya diserahkan sama Tuhan. Tuhan yang berbicara buat kita. Yang penting saya diberi kesehatan, keluarga saya diberi kesehatan, berkat melimpah. Apapun persoalan hidup saya, biar Tuhan yang tahu segalanya. Biar Tuhan yang beracara buat saya. Amin, amin. Kalau kita ada persoalan dalam hidup ini, jangan kita kemana-mana. Tuhan Yesus, Dia sangat baik buat kita. Seperti apa lagu yang tadi dinyanyiin. Itulah kesaksian saya. Amin. Ya Tuhan, hari ini kita merayakan anugerah Tuhan. Saya mau cerita karena begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Salah satunya harusnya bulan ini saya tidak kerja di daerah Jakarta Pusat dekat Jakarta Tua. Nah di daerah Jakarta Bangun Kota Tua. Nah tapi puji Tuhan pas mau mendekati hari tidak kerja, tiba-tiba ada meeting baru bahwa nanti ya perusahaan tersebut nggak jadi pindah ke sana karena mereka balik ke yang Tangerang. Karena saya udah coba bawa transit naik kereta kan 3 kali, kemudian kan lagi ngisi kan. Jadi Haleluya. Hamil lagi. itu semua karena kebaikan Tuhan dan bukan karena suatu kebetulan sih. Tapi saya tadinya mau jalanin karena saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu kan selalu ada. Tapi Tuhan berkata lain saja jauh lebih baik dari yang di luar pikiran kita. Ternyata Tuhan lebih banyak beri saya waktu buat istirahat. Jadi enggak karena kan kalau kerja di Jakarta bangun pagi,
terus pulangnya kan pasti malam banget. Dan ternyata Tuhan perhatikan waktu-waktu kecil kita, dan saya bersyukur bahwa ya itu nggak jadi bisa. Amin. Haleluya. Dia manggil sama orang-orang saya, dia manggil oh. Kan kalau Cina Benteng memang paling banget yang saya ini. Saya memang saya lagi bujuk orang-orang saya untuk kita masuk gereja agar kita bersatu di bumi, kita bersatu juga di surga. Makanya ini gesekan demi gesekan, ujian demi ujian buat saya. Saya lagi alhamdulillah. Cobaan demi cobaan terjadi bagi saya. Saya pelajari benar-benar. Saya nggak mau menyangkal Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik buat saya. Tuhan Yesus selalu menolong buat saya. Karena Tuhan lah, tanpa Tuhan saya juga nggak bisa apa-apa. Dia bilang sama orang-orang saya, kan Buddha Cina Benteng. Lagi waktu orang tua saya meninggal, saya gereja saya tinggalin dulu. Saya mau ngurusin orang tua saya dulu. Ini perkataan dari orang tua saya. Saya tahu, saya yang anak paling besar. Anak paling besar yang bisa mau ngurusin orang tua secara Cina, secara Buddha. Tapi saya bilang ke orang tua saya nggak bisa ngurusin sembahyang masang hiu di depan altar, di depan peti jenazah, saya nggak bisa. Daripada saya menyangkal Tuhan, lebih baik saya mati. Saya bilang, saya jujur, saya kalau kena berkata sama orang tua saya, makanya saya dianggap anak yang paling durhaka. Dari lahir, sebelum lahir sampai dilahirin, sampai udah gede begini, kenapa nggak mau nurut orang tua? Saya bukan nggak mau nurut orang tua, saya demi kebenaran saya harus menjalankan. Saya bilang, saya kalau sekali Yesus tetap Yesus, nggak mau menyangkal, karena Tuhan Yesus baik buat saya. Kejadian demi kejadian saya selalu berdoa. Tabrakan yang nanti waktu terjadi pertama saya di Rawa Bogor, hampir saya mati karena ada truk di depan saya jatuh, saya keburu ditolong sama teman-teman mereka saya. Tuhan Yesus masih baik. Kejadian saya yang kedua, Tuhan Yesus baik. Saya dulu menyebar dakwah sampai saya dibawa ke polisi. Saya nginep di Polres Tangerang. Tuhan Yesus masih baik juga buat saya. Ketiga saya jatuh kemarin sampai malah saya dijahit. Dari saya dijahit berapa lubang. Tuhan Yesus masih nolong saya. 3 kali kejadian yang berturut-turut Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan Yesus tidak baik, mungkin saya nggak ada di dunia ini, nggak bisa melayani ibu-ibu yang ada di Paskelon. Karena visi dan misi pelayanan saya di Kelor belum selesai kata Tuhan. Jadi saya belum habis kontrak saya di dunia. Kalau saya udah habis kontrak di dunia, mungkin ketemu sama bapak, sama ibu gembala di tempat ini juga, sama ibu-ibu yang ada di Kelor. Persoalan yang sedang terjadi, yang menjadi yang peduli, persoalan yang kita alami, yang jadi kita agar kita percaya. Sampai kita menjadi nyata. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Kau kumpulkan kami di tempatmu. Kami boleh rasakan hadiran-Mu tercurah di tempat kami. Roh Kudus yang mengalir di antara kami. Tuhan yang mencengkram hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu disampaikan.
sehingga ada pertumbuhan rohani. Kami boleh mengangkat kuat di dalam Tuhan. Roh kami terus menyala-nyala melayani Tuhan, dan kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi di penghujung akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kami boleh lebih lagi mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Tuhan yang menciptakan kami manusia. Biarlah kami boleh nanti suatu hari kembali kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Walau tadi macetnya parah banget. 2 jam ada di perjalanan itu. Dan juga saya sempatkan masak-masak dulu. Kemarin sampai 70 box sama tank-tankan di Kelor itu kumpulin anak-anak. Ada yang Muslim, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ngumpul nyanyi, sukacita banget ya. Ibu-ibunya juga pada datang. Gak apa-apa, kita lintas agama. Pokoknya yang mau cari Tuhan, mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya. Jadi sekarang kan banyak lagi ajaran sesat tuh. Katanya dengan perbuatan baik masuk surga. Padahal firman Tuhan mengatakan perbuatan baik manusia seperti kain kotor, gak ada harganya di mata Tuhan. Kita ini tetap manusia yang berdosa, dilahirkan dari tubuh dosa. Dari kejatuhan Adam dan Hawa, dia tidak taat memakan buah yang terlarang, ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga dia jadi manusia ini jadi jahat, ya. Anak kecil nggak diajarin jahat, bisa marah, bisa tiba-tiba bohong, tiba-tiba bisa mukul, bisa saudara, ya kan? Itu karena ada benih dosa, ya. Jadi kalau kita menyadari kalau dosa-dosa kita mau disucikan, diampuni, nah kita harus datang sama juru selamat, ya kan? Kalau kita mau makan enak, cari juru masak. Kalau mau parkir mobil, bener, juru parkir. Nah, kalau mau selamat sampai dunia akhirat, tapi cari juru selamat, ya. Cari Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Saya kadang ini pikiran saya ya, sebagai manusia Tuhan. Saya kan udah diselamatkan, Kau sudah ampuni dosa-dosa saya. Tuhan kasihan dong kalau mereka yang udah hidupnya baik banget. Kan ada ya sekitar kita ya, hidupnya baik, dia suka beramal, suka memberi, suka beribadah, ya kan? Pokoknya hidupnya benar-benar jujur, ya, suka membantu, menolong. Kalau misalnya dia nggak percaya sama Tuhan Yesus, masuk neraka dong, hidup dalam dosanya dong. Nah itu gimana saudara? Kita ini pikiran manusia kita ya. Gimana dong Tuhan? Ya kan? Ternyata ada ayatnya. Kalau mereka tidak mau mengenal Tuhan, misalnya belum kenal Tuhan, Yesus gitu ya, nanti dihakiminya di akunnya hati nurani. Nah hati nuraninya ini yang saling bersaut-sautan menghadap tahta Tuhan. Kamu kan pernah bohong, kamu kan pernah mencuri, kamu kan pernah marah, kamu pernah sakit hati. Nanti hati nuraninya itu yang berbicara. Walaupun dia misal belum kenal Tuhan, belum zamannya Tuhan Yesus nih, ya kan, pengampuni dosa. Itu sebelum zaman Tuhan Yesus gimana? Yo, kalau nggak percaya Yesus, nggak selamat. Nah kalau sebelum zaman Tuhan Yesus, sebelum ada Tuhan Yesus di bumi ini gimana? Ya kan? Itu nanti ada pengadilan tahta Tuhan. Setiap orang masing-masing menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dia akan diadili dengan adil sama Tuhan, ya. Jadi sekarang zaman anugerah, Tuhan sudah mati, dia dari surga menjadi manusia. Ya, Tuhan mau jadi apa? Bisa nggak? Bisa, saudara. Karena dia Tuhan, berkuasa. Dan dia untuk menolong manusia, Tuhan harus jadi manusia, mengalami penderitaan sama seperti manusia. Kalau kita nih semut nih, jangan lewat situ tuh, ada api. Kita kasih tahu semut bisa nggak? Nggak bisa, bukan bahasa semut. Tapi selain itu kuasa dia jadi manusia supaya jangan jalan ke sini. Kamu harus jalan yang kanan, bukan ke kiri. Dikasih tahu sama Tuhan jalannya. Maka dikatakan, akulah jalan kebenaran dan menuju kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau yang penyembah berhala, yang
nyembah-nyembah patung, nyembah-nyembah nenek moyang. Itu sebetulnya bukan nenek moyangnya, bukan orang tuanya, kakek nenek buyutnya yang disembah, tetapi kuasa-kuasa kegelapan, setan-setan yang di belakangnya, ya. Karena kemarin ada cerita nih ya, dengar dulu ya. Ini benar-benar cerita kesaksian ya. Ini aku kan punya pembantu. Pembantu aku tuh masih muslim, belum mengenal Kristus. Tapi saya suka kasih tahu, ibu kalau selamat terima Tuhan sebagai juru selamat. Nah, pembantu aku itu punya anak satu-satunya perempuan, ya anaknya kan 4. Jadi yang kedua itu perempuan tabrakan, dia naik motor tabrakan, kepalanya kelindes truk antara Sumatera, truk yang bis lintas Sumatera, namanya bis apa tuh, ada namanya bis lintas Sumatera ALS, kepalanya pecah, meninggal di tempat. Ini pembantu aku yang tinggal sama cucu saya. Nah kemudian dari setiap tahun ngadain selamatan, mendoakan arwah. Kalau kita orang Kristen tidak boleh mendoakan yang orang mati ya. Karena bukan orang mati yang kita doakan, itu setan yang kita doakan supaya selamat. Kita nggak usah supaya selamat, karena sudah ada juru selamat. Makanya mereka katakan selamatan, setiap setahun sekali selamatan. Terus kemudian kemarin dia cerita, ternyata yang nabrak anaknya ini, supirnya itu harusnya kan di penjara di ini, tapi dia nangis minta ampun karena memang dia nggak sengaja ya. Proses polisi apa akhirnya dibebasin lah. Tahunya sekarang seperti anaknya, jadi sering datang ke rumah pembantu aku di keluarganya di Lampung. Dan nanti hajatan tiap bulan 10 datang juga, kasih duit nih, kamu beliin ayam, beliin kambing, beliin apa gitu kan. Jadi seperti anaknya sendiri. Nah suatu hari dia datang ke rumahnya yang mbak aku tuh di Lampung, dia lihat foto yang dia tabrak itu anaknya ya. Dia lihat, dia sedih, merasa bersalah, berdosa, membuat dia mati gitu loh. Ya, udah jangan ditangisin, ya karena merasa bersalah ya. Jangan disedihin, udah ikhlasin gitu kan. Jadi setiap tahun tuh pasti datang ikut selamatan ya. Nah, ini kemarin Lebaran, pembantu aku kan pulang. Motor yang bekas tabrakannya itu nggak dijual, katanya buat kenang-kenangan. Pembantu saya pakai motor itu ke pasar. Mau Lebaran ya, bawa ayam, bawa telur, bawa beras, bawa sayur, bawa banyak gitu ya. Ditabrak dari belakang, juga sampai pingsan. Jadi dia berdua sama anaknya yang kecil, masih SMP lah ya, masih SMP gitu, cowok. Ditabrak dari belakang pingsan. Ini kemarin baru cerita. Masuk ke bengkelnya masih ingat, bu, ini bukannya motornya yang anaknya ibu yang mati ditabrak ini pakai motor ini. Iya pak. Jadi dia ditabrak itu motor, orang pada takut, dipinjemin juga nggak mau, dijual nggak laku gitu ya. Dia Lebaran kemarin aja naik motor yang sama ditabrak dari belakang sampai ibu ini pingsan, pembantu aku pingsan, umur hampir 50, pingsan. Aduh bu, telur saya berapa kilo, hancur semua telur. Ayamnya kan di kampung ayam hidup yang dulu ceceran ayam kemana-mana, kabur ayamnya saudara. Terus sayur-sayurannya apanya rusak, kegiles-giles lagi. Saya bilang, Tuhan, saya bilang kasihannya bu ini ya. Aku bilang aku juga suka nginjilin, suka doain ya supaya dia terima keselamatan. Orang-orang tuh pada takut dengan motor ini. Terus juga yang nabrak dia supirnya itu didatengin, bu saya harus ke kuburnya tuh ya, hati-hati, mimpi juga hati-hati, bisa bukan dari Tuhan, dari setan. Jadi didatengin supaya dia datang ke kuburannya, dipanggillah kiai atau apa, jadi kan dimimpiin lagi. Padahal dia supirnya Kristen, tapi Kristen juga Kristen, ada yang Kristen cuma KTP doang, nggak ngerti.
Karena mimpi itu bukan dari Tuhan, dari setan, bisa dari diri sendiri. Jadi ibaratnya gini, iblis tuh mau menyatakan diri bahwa dia ada, dia mau disembah gitu. Jadi dia datang ke kuburannya yang dia nabrak itu, akhirnya kayak diperdamaikan lah sama kiai gitu, supaya nggak dimimpiin lagi gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi kita anak-anak Tuhan nggak boleh ngomong di kuburan, ngomong orang yang udah mati ya. Terus juga sembahyang orang-orang selamatan lah, sembahyang cengbeng apalah, ngirim makanan, ngirim hio, ngirim apa, duit-duitan, itu udah jangan. Itu ada kuasa-kuasa kegelapannya, jadi manusia terikat. Hati-hati, kasihan. Kita sudah punya juru selamat, diselamatkan ya. Saya percaya deh suatu hari Mbak aku dipercaya Yesus, karena waktu dia datang pertama kali, saya doain Tuhan biar pembantu ini mengenal Tuhan, doain kamar tidurnya kata mbaknya, dimimpiin. Belum lama kerja sama kami, ini udah setahun ya. Waktu setahun lalu dia pertama kali masuk tuh, beberapa hari dia mimpi, bu, saya mimpi bu. Mimpi apa bu? Kan namanya udah tua ya, hampir 49 umurnya. Bu, mimpi apa bu? Mimpi saya jalan, becek, bau jalanannya, kiri kanan kuburan, kiri kanan di rumah orang yang udah mati, di rumah orang yang udah mati, di rumah orang yang udah mati ya. Jadi dimimpiinnya tentang dunia orang mati. Terus saya lihat ada Ibu Maria di ujung sana. Ibu Maria bilang gini, bu, kesini bu, ayo bu jalan kesini bu. Bilang Ibu Maria itu terang, yang dia jalan itu becek, bau, gelap. Ini rumah orang mati, ini kuburan, ini dia kenali orang yang udah mati, orang mati gitu. Tapi saya lihat ibu masih jauh banget katanya. Tuhan Yesus, Tuhan tolong, saya bilang biarlah ibu ini kasihan ya, biar nanti suatu hari boleh mengenal Tuhan, diselamatkan. Dan dia punya adik yang bungsu tuh udah nikah sama orang Kristen, jadi Kristen karena pernikahan. Jadi ada juga yang udah percaya Tuhan. Semua bibi-bibinya, pamannya yang di Solo ada yang udah Kristen, karena memang Solo itu banyak yang udah percaya Tuhan ya. Jadi saya percayalah, biar kita di sini bukan agama tidak menyelamatkan, perbuatan baik tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus juru selamat. Tetapi setelah selamat kita harus menghasilkan buah pertobatan, yaitu dengan berbuat baik, karakternya baik ya. Dan juga kita harus bertumbuh ya, jangan kesini jadi masalah, kesono kepahitan, yang diingat-ingat masa lalu ya, yang diingat-ingat hal yang negatif terus buang, sapa-sapa di hati ya buang. Mungkin kita beresin hati lah, jangan sampai ada kepahitan. Saya juga nggak tahu, mungkin salah ngucap, salah ngomong atau apa, orang-orang tersinggung, kepahitan sama saya, bisa juga. Karena iblis tuh suka seringkali memakai juga untuk seperti orang kepahitan, rugi sendiri karena tidak membereskan hati ya. Yuk kita baca firman Tuhan. Saya ada ayatnya ya, ini bagus sekali supaya kita di akhir zaman ini jangan tersesat, karena banyak sekali roh-roh penyesat yang ditebarkan iblis di akhir zaman ini, yaitu dengan agama-agama palsu, dengan perbuatan baik masuk surga, padahal hanya melalui Yesus Kristus kita diselamatkan. Ya, saya bacakan ya, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan ya. Jadi Tuhan Yesus itu bukan hasil perkawinan bapak ibu ya, suami istri. Roh Kudus ya, Rohullah, rohnya Tuhan ya, itu masuk ke rahim perawan Maria ya. Itu ada ceritanya, karena itu sejarah. Malaikat-malaikat Tuhan juga menyanyi senang karena Tuhan turun ke dunia ya. Tuhan turun ke dunia, bukan manusia yang mau menjadi Tuhan, tetapi Tuhan menjadi manusia. Itu
Ya, jangan kebalik, tuh kok orang Kristen nyembahnya manusia. Bukan. Kita ini nggak menganggap Tuhan itu manusia yang mau menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia, Tuhan yang turun dari surga untuk menyelamatkan kita semua ya. Kita baca lagi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-18. Ya. Udah dapat? Kita baca ya. 1 2 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Jadi pada dasarnya manusia itu jahat, menyukai kegelapan, gak mau hidup kudus, hidup benar. Pada dasarnya itu manusia itu gelap. Ya, karena waktu Tuhan menciptakan manusia ini, dunia ini gelap, dikuasai iblis. Setan dikeluar dulu dari atas surga. Kenapa? Setan sombong mau menjadi Tuhan, diusir dari surga. Kemana? Ke bumi. Harusnya neraka itu bukan buat manusia, buat setan. Ujungnya itu kekal, api neraka. Ya, sementara dibuang ke bumi, makanya dia mempengaruhi manusia untuk melawan Tuhan, menghujat Tuhan. Karena manusia benci sama Tuhan, dia benci juga ciptaannya itu manusia. Karena kita dikatakan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia benci, dia mau mempengaruhi manusia supaya memberontak, supaya benci sama orang, benci sama Tuhan. Benci itu, ya, benci itu sama dengan membunuh. Makanya kita ayo jaga hati, buang kebencian, buang kepahitan, ampuni, lepaskan. Ya, yang pahit mah rugi sendiri. Ya, kita mah nggak tahu orang itu kepahitan, kita mungkin salah ngomong, salah ngucap, ya. Rugi, jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian. Nah, ini seperti setan yang menyukai kegelapan. Jadi kita harus ada kebangunan rohani. Dimulai dari diri kita. Makanya bilang, ayo ada yang KKR di Kelor. Gimana nih caranya? Ayo mulai dari diri kita. Buang semua kebencian, kepahitan. Jangan simpan kesalahan orang. Jangan ingat-ingat perkataan orang yang menyakitin. Ya, mungkin anak kita, apa sih? Melawan. Ada yang anak melawan orang tua dengan kata-kata yang jahat. Diingat-ingat, mamanya sedih sampai sakit-sakitan. Ada, saudara. Tapi baiklah kita lepaskan, Tuhan, aku ampuni dia, aku maafkan dia, aku tidak lagi mau mengingat setiap perkataan yang menyakiti hatiku. Ya, buang semua perkataan negatif, buang semua kotoran-kotoran di hati. Itulah KKR, itulah kebangunan rohani. Sebentar lagi Tuhan mau datang, sebentar lagi Isa Al-Masih datang sebagai Imam Mahdi. Dia akan turun dari surga, karena dia sudah naik, disaksikan oleh puluhan orang. Dia naik ke surga setelah dia menyelesaikan amanat agung, karya agungnya itu ya, penebusan, karya penebusan. Dia naik ke surga, suatu hari turun untuk menjemput kita. Siapa di sini yang sudah percaya Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Coba, udah semua ya? Di Tuhan ya, udah semuanya. Nah, tugas kita amanat agung beritakan Injil pada tetangga, pada teman, pada saudara. Bahaya Cimaria, bisa dibilang kafir, kamu udah kafir. Kayak firman, kafir itu ya. Jangan bilang sedih. Cimaria ada yang ngadu ke saya dibilang kafir katanya sekarang. Ya kayak firman, gak apa-apa. Kasihan mereka yang berjalan dalam kegelapan. Ya, kita punya hati, jangan diri kita dong udah selamat. Kita harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah-buah roh, buah karakter. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya harus ada. Karakter tadinya jahat, emosian, pemarah, jadi sabar. Dulu yang males-malesan, tidur nggak mau kerja, males-malesan, nggak mau bantu orang tua, males-malesan. Kalau yang males jangan makan, kata firman Tuhan. Jangan dikasih makan ibu-ibu ya kalau anak-anaknya males. Ayo suruh kerja, anak kecil juga belajar nyapu, bantu mama bersihin bawang, terima. Jangan bantu bersihin sayur, ya nyapu ya, ngepel ya, cuci piring ya. Bantu udah gadis-gadis, nggak bisa masak, kukunya panjang-panjang diputekin, yo, jangan kawin nanti kena sabun rontok. Jangan ya, masih muda-muda, yuk jangan kutek-kutekan centil-centil. Ayo bantu orang tua ya. Kita ngajar anak kita rajin, anak kita cinta Tuhan, anak kita hidup benar, hidup kudus. Saya juga ingetin anak-anak saya, nggak semua saya juga saudara-saudara, anak-anak saya juga saya latih, saya didik, saya doakan, saya nasihatin, saya ingetin. Karena anak-anak tuh main game, hobinya apa game terus. Ada tau gak? Bukan anak aja, orang tua apa sinetron, nonton sinetron terus, sinetron berjam-jam ditonton, baca Alkitab jarang, mendengar khotbah jarang, terus melayani buru-buru, bersaksi buru-buru, kan berita TVA, berita pembunuhan, kemarin ada dalam koper tuh dibunuh, hati-hati, jadi hidupnya kekhawatiran. Bisa hati-hati ya, kunci pintu apa-apa. Jadi kekhawatiran melulu ya. Jadi apa-apa negatif karena senang dengar berita. Berita apa? Berita pembunuhan, berita apalagi kebakaran, berita apalagi perang, berita apalagi gosip-gosip banyak. Artis-artis belum, penyanyi dangdut ini cerai nih, kawin lagi sama ini. Aduh, pusing deh kepala ya. Ini kepala kita segede bakpao nih, diisi sinetron, diisi sama gosip, diisi sama berita-berita buruk dari dunia. Kapan kita dengar berita dari surganya? Ya, kapan kita dengar Tuhannya, cari Tuhan sungguh-sungguh di dalam doa, pujian penyembahan, di dalam firman. Saya dulu suka nonton sinetron berseri-seri, tetapi Roh Kudus dalam saya bilang gini, ayo jangan terikat sinetron, jangan terikat, ada suami-suami terikat rokok, terikat judi, terikat perempuan, ada saudara. Ayo lepasin, beberes, waktunya udah dekat, udah mau kiamat, tahu kiamat? Ya kiamat, perang, entah kelaparan, udah di depan mata, entar covid lagi. Aduh, kemarin saya ketemu tuh ada hamba Tuhan, saya ketemuin aja sama hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi kasih mimpi, kelihatan tahun 2025 akan terjadi lagi covid yang lebih parah. Kalau kena mati, kena 2-3 hari mati. Siap gak? Anakmu mati, ibumu mati, kakakmu mati, anak kecil mati. Ayo, siap gak dengan kematian? Jadi kita bisa mati, udah siap belum ya? Aku masuk surga apa enggak ya Bu Maria? Udah pelayanan, udah Kristen, masa masih ragu-ragu? Ayo, kenapa ragu? Gak kenal Tuhan, gak deket Tuhan. Gerejanya cuma Kristen KTP, ya pelayanan cuma ikut-ikutan, kan ada sembako, bagi beras. Ya ke gereja seminggu sekali, jangan rugi. Ya cari Tuhan, baca Alkitab, dengan khotbah-khotbah Tuhan, tolong khotbah mana yang bagus. Jangan nanti ajaran-ajaran sesat. Jadi sekarang banyak kita minta Roh Kudus. Nah, Roh penuntun, Roh penolong, Roh Kudus. Apa-apa nanya, ngomong sama Roh Kudus ada di hati. Pada waktu percaya Yesus, Roh Kudus di hati. Ya, Roh Kudus mana yang bagus nih? Ya, Roh Kudus gimana nih mendidik anak? Aduh, saya juga kadang ya, ada anak saya nih yang malas-malasan, ada satu yang cowok harus ke gereja, kepahitan sama orang-orang gereja. Mami, orang gereja banyak yang munafik katanya. Sampai sekarang udah setahun 2 tahun kamu ke gereja. Susah hati saya, Tuhan, tunjukkanlah teman-temannya yang bawa dia ke Tuhan. Susah hati saya. Kenapa? Ya saya melayani sana sini saya jabanin. Saya masak, saya pergi ke sana sini karena kolong jembatan, orang-orang yang kekurangan ya. Memberitakan Injil, kabar baik.
anak sendiri Tuhan. Ya, dukung doa ya Bu Maria ya, anak cowok saya nih nggak mau ke gereja, kenapa? Kepahitan orang gereja. Banyak orang gereja munafik katanya. Mungkin dia pernah tersakitin apa melihat apa ya, kayaknya orang gereja baik, ternyata jahat-jahat. Jadi ayo berubah jadi orang Kristen yang baik, jangan jadi batu sandungan ya. Yuk kita baca lagi ayat terakhir di dalam Markus 16 ya. Bagus juga ini ya firmannya. Markus 16 ayat 16 ya. Yang nggak punya Alkitab, saya tuh dikasih sama subscriber sampai 4 dus, masih ada tinggal setengah dus. Jadi banyak yang minta, saya kasih, itu mahal Alkitab itu ya. Kalau di Sukabumi kami waktu melayani ada kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Karena di Al-Quran sendiri harus baca Injil ya. Jadi di Sukabumi ketemu sama orang-orang seberang yang percaya Yesus, mereka ada penguritan, belajar Injil. Ditulis juga bukan nama Yesus tapi Isa Al-Masih ya. Isa Al-Masih, Tuhan Yesus ya. Jadi di sana banyak yang bertobat, daerah Jampang Kulon ya, daerah Kulon sana. Aduh Tuhan sukacita, ini akhir zaman, supaya banyak yang bertobat dan diselamatkan ya. Kita baca Markus 16 ayat 16. 1, 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh ya. Jadi ibu-ibu, saudara-saudari tempat ini, kalau ada yang sakit jangan buru-buru cari obat ya, jangan cari dokter dulu, panik. Lagi anak-anak yang sakit ya kan, udah panik duluan, jangan. Berdoa, ada kuasa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus engkau sembuh ya. Mengalir kuasa kesembuhan dari tangan kita ini mengalir ya. Terus juga kalau yang sudah percaya dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya sama Tuhan Yesus di bawah hukuman. Hukuman apa? Hukuman dosa. Engkau mati karena dosamu. Engkau masuk neraka karena dosamu. Karena engkau menolak untuk pengampunan dosa itu. Ya. Jadi kita ayo bersaksi. Amanat agung itu mengabarkan Injil keselamatan. Ceritakan tentang Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan, doa dulu. Mungkin ada orang tua yang belum kenal Tuhan, udah usianya umurnya lanjut. Tuhan supaya nanti yang pakai di kesaksian berkumpul di bumi, berkumpul lagi di surga. Ya, saya juga kerinduan kita kalau dikumpul di bumi keluarga kita suatu hari. Ada nggak yang nanti kalau masuk neraka sedih, kekal, api kekal? Dikatakan apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati. Ya, ada ulat belakung ya, di neraka itu ada belakung yang tidak pernah mati dan apinya tidak pernah padam, disiksa seumur hidup. Ya, jadi kita ayo, Tuhan sudah siapkan jalan keselamatan. Ayo kita ikutin juru selamat. Engkau akan selamat. Yang pertamanya ada damai di hati. Dunia mau bergejolak, dunia mau perang, mau kelaparan, mau bencana, mau tsunami, mau apa, kita gak takut. Karena apa? Tuhan di dalam kita. Ya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, nanti kita akan berdoa. Nanti teman-teman dari Jakarta mendoakan jiwa-jiwa di Kelor, dan Kelor juga nanti saling mendoakan ya. Yuk kita naikkan pujiannya. Jadi apa? Kita doain ya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya aja ya. Haleluya, 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 Yesus yang Tuhan. Haleluya, anak-anak kita nyanyi haleluya. Mari Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus mengalir di tempat ini. Ada kebangunan rohani di tempat ini. Ada hati yang dipulihkan, ada hati yang dibebaskan, yang berbeban berat lepas di dalam nama Yesus, yang terikat, yang mengurangi kepahitan, lepas dalam nama Yesus. Jika ada kami yang kuasa kegelapan yang mengikat kami semua, lepas kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Tidak ada yang satu penyakit di tempat ini. Kami berdoa hati, ada kesembuhan kesembuhan yang diserta mengalir. Mungkin ada yang kekurangan, ada yang di bawah kutuk kemiskinan. Kami usir, kami tolak kutuk kemiskinan, kutuk sakit yang ada di dalam nama Yesus. Lepas semua kutuk keturunan, semua kutuk nenek moyang, generasi ketiga sampai di atas kami, semua hubungan dengan kuasa kegelapan melalui nenek moyang. Kami putuskan saat ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Kau bekerja Tuhan. Kau yang membebaskan, Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memberkati kami Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu. Kau berikan jalan keluar, Kau berikan pertolongan, supaya jatuh Tuhan kami yang tak bisa Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong, Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Bapa, mari Roh Kudus, Tuhan bersihkan. Mari teman-teman sekerja Allah mendoakan. Yesus keluarga mulai mendoakan, mulai cabut semua seluruh yang menutup. Mari Roh Kudus, Kau lawat Tuhan, lawat Tuhan. Mari Roh Kudus, ada kuasa yang Tuhan, ada kasih yang mengalir Tuhan Yesus.